Siapa sangka, seorang janda kaya raya asal Taiwan bisa jatuh hati pada tukang kebunnya sendiri, yang bahkan hanya lulusan SMP. Tapi yang lebih mengejutkan, bukan cuma jatuh cinta. Wanita ini justru memutuskan masuk Islam karena pria sederhana itu. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberi rezeki yang melimpah. Kembali lagi di channel yang menyajikan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah dari berbagai belahan dunia. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dan jangan lupa ya, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, serta tulis juga kamu dari kota mana, biar kita bisa saling kenal dan bersilaturahmi. Namanya Lian Hua. Di usianya yang ke-42 tahun, ia telah menikmati hidup yang bagi sebagian besar orang adalah puncak dari kesuksesan. Ia seorang wanita tangguh asal Taiwan, pemilik beberapa perusahaan distribusi kosmetik herbal ternama di Asia Timur. Selain bisnis di negerinya, ia juga memiliki investasi properti di Jepang, Singapura, dan bahkan di Eropa. Hartanya berlimpah, mobil mewah berjejer di garasinya, apartemen dan villa tersebar di beberapa negara. Namun, siapa sangka, di balik semua kemewahan itu, hatinya terasa hampa dan kesepian. Lian Hua adalah seorang janda. Suaminya, yang juga seorang pengusaha sukses, meninggal dunia dalam kecelakaan mobil tragis 3 tahun lalu. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia menjadi lebih tertutup, jarang tampil di publik. Bahkan sebagian besar pertemuan bisnisnya ia delegasikan kepada asisten pribadi dan manajer kepercayaannya. Meski dikelilingi oleh fasilitas dan kemewahan, ia merasa seperti hidup tanpa arah. Teman-teman sosialitanya mulai menjauh ketika ia tak lagi rutin menghadiri pesta-pesta mewah atau perjalanan liburan bersama mereka. Ia sering termenung sendiri di balkon apartemennya di Taipei, menatap langit malam, sambil bertanya dalam hati, apa sebenarnya arti hidup ini? Di tengah kekosongan itu, Lian Hua mulai terpikir untuk beristirahat sejenak dari dunia bisnis. Ia ingin menyendiri dan mencari tempat yang bisa memberinya ketenangan batin. Maka, atas saran salah satu kolega bisnisnya yang pernah berlibur ke Bali, ia memutuskan untuk terbang ke Indonesia. Di sanalah, babak baru hidupnya perlahan dimulai. Ia memilih sebuah kawasan yang masih asri dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota Bali. Lian Hua membeli sebuah lahan luas di pinggir perbukitan dan membangun villa megah lengkap dengan taman tropis dan kolam ikan koi. Dalam proses pembangunan villa tersebut, ia mempercayakan manajemen proyek kepada seorang arsitek lokal. Setelah villa selesai, ia mulai merekrut beberapa staf untuk merawat villa dan kebunnya. Salah satunya adalah seorang pria sederhana bernama Hadi, yang kelak akan mengubah hidup Lian Hua secara total. Hadi adalah pria asli Jawa Tengah, usia sekitar 34 tahun, perawakannya tinggi sedang, kulit Shallallahu Alaihi Wasallam matang, dan selalu mengenakan topi rimba saat bekerja di bawah terik matahari. Ia bukan orang yang banyak bicara, namun tutur katanya sangat sopan dan penuh rasa hormat. Lian Hua memperhatikan, Hadi selalu datang lebih awal dari waktu kerja yang ditentukan. Ia merawat tanaman, memotong rumput, menyiram bunga, dan membersihkan kolam tanpa harus diperintah. Bahkan ketika tidak ada yang mengawasinya, ia tetap bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Awalnya, Lian Hua tidak begitu memperhatikan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam villa, menikmati ketenangan yang selama ini ia cari. Tapi lambat laun, ia mulai memperhatikan Hadi dari balik jendela ruang tamu. Ia heran, bagaimana mungkin seseorang bisa begitu menikmati pekerjaan yang menurut kebanyakan orang dianggap rendahan? Hadi tidak pernah mengeluh, tidak pernah menampakkan wajah lelah, dan justru sesekali terlihat tersenyum sendiri sambil menyiram bunga. Bahkan saat hujan turun, Hadi tetap datang hanya untuk memastikan bahwa tanaman tidak rusak oleh angin atau air yang terlalu deras.
Rasa penasaran mulai tumbuh di hati Lian Hua. Ia mulai membuka diri dan sesekali mengajak bicara Hadi saat sedang bersantai di taman. Percakapan pertama mereka sangat sederhana, tentang bunga, tanah, dan pupuk. Tapi dari cara Hadi menjawab, Lian Hua merasakan ketulusan dan kejujuran yang tak dibuat-buat. Ia tidak seperti orang kota yang sering berbicara dengan kepura-puraan. Hadi menjelaskan dengan bahasa sederhana, namun penuh makna. Ia menjawab pelan, tapi tatapannya tenang dan penuh keyakinan. Hari demi hari, interaksi mereka semakin intens. Lian Hua mulai menunggu-nunggu waktu sore hari, saat Hadi biasanya menyiram bunga dan merapikan taman. Ia mulai menanyakan hal-hal pribadi seperti asal-usul Hadi, keluarganya di desa, hingga kebiasaannya yang selalu menyempatkan diri salat di musola kecil dekat dapur staf. Hadi menjawab dengan santun, tidak pernah melewati batas, dan tidak pernah terlihat sok akrab. Tapi justru sikap itulah yang membuat Lian Hua merasa nyaman. Satu hal yang paling membuat Lian Hua terkesima adalah saat ia bertanya kepada Hadi, "Apa yang membuatmu selalu terlihat bahagia meski hidupmu sangat sederhana?" Hadi menjawab dengan kalimat pendek, "Saya percaya, Bu, kalau rezeki dan kebahagiaan itu datang dari Allah. Tugas saya hanya bersyukur dan bekerja dengan jujur." Jawaban itu menancap kuat di hati Lian Hua. Ia belum pernah mendengar filosofi hidup sesederhana itu namun terasa begitu dalam. Saat itu, ia mulai merasa bahwa lelaki ini bukan sekadar tukang kebun, tapi seperti guru kehidupan. Tak hanya itu, ia juga memperhatikan bahwa Hadi tak pernah sekalipun memanfaatkan kedekatan mereka untuk mencari keuntungan pribadi. Ia tetap bersikap profesional, tidak pernah meminta kenaikan gaji, tidak pernah mengeluh, dan selalu menjaga jarak hormat. Bahkan saat ditawari kopi oleh pembantu villa, Hadi lebih memilih membuatkan kopi untuk orang lain dulu baru dirinya sendiri. Sikap rendah hati dan penuh adab itu membuat Lian Hua semakin penasaran. Dari mana datangnya ajaran hidup seperti ini? Ia mulai mencari tahu tentang Islam. Awalnya lewat Google. Lalu ia mulai menonton video-video ceramah berbahasa Inggris. Lian Hua memang bukan orang religius di masa lalu. Ia lahir dari keluarga ateis yang tidak mengenal konsep Tuhan. Tapi kini, hatinya seperti disiram oleh hujan di tengah padang pasir yang kering. Ia menemukan banyak jawaban tentang kehidupan yang selama ini ia cari. Tentang keikhlasan, sabar, dan tujuan hidup. Semua itu bermula dari pertemuannya dengan seorang tukang kebun Indonesia yang sederhana. Tapi justru karena kesederhanaan itu, Allah membuka pintu hidayah di hati seorang wanita asing yang sebelumnya tak mengenal Islam. Dan tanpa Hadi sadari, setiap langkah, ucapan, dan tindakannya menjadi sarana yang memperkenalkan Lian Hua pada cahaya kebenaran. Waktu terus berlalu. Hubungan antara Lian Hua dan Hadi tidak sekadar antara majikan dan pekerja. Namun, perlu digarisbawahi, Hadi tetap menjaga batas-batas sopan santun. Ia tidak pernah mencoba berlaku lebih dari semestinya. Justru sikap itulah yang membuat Lian Hua semakin tertarik. Ia mengagumi bagaimana Hadi mampu membawa dirinya dengan cara yang mulia, bahkan ketika sedang bicara dengan seorang majikan kaya seperti dirinya. Setiap pagi, Lian Hua punya kebiasaan baru, menyeduh teh hangat, duduk di teras villa, dan mengamati Hadi yang sedang menyapu daun-daun gugur. Awalnya hanya melihat, namun lama-kelamaan ia ikut turun dan ikut membersihkan taman bersama Hadi, meski hanya untuk beberapa menit. Ia tidak merasa risih lagi menyentuh tanah atau terkena debu, karena saat bersamanya, Lian Hua justru merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dalam hidupnya. Ada sesuatu dalam diri Hadi yang tidak bisa ia jelaskan. Ia bukan pria tampan, bukan orang kaya, bukan pula lulusan universitas ternama. Tapi ia punya ketulusan dan keteguhan yang membuat hati Lian Hua luluh. Suatu siang, ketika mereka duduk di bawah pohon Kamboja, Lian Hua bertanya, "Hadi, apa sih yang membuat kamu tetap semangat setiap hari? Padahal hidup kamu, kalau boleh jujur, tidak mudah." Hadi tersenyum. Ia menunduk sebentar, lalu menjawab, "Saya percaya hidup ini milik Allah.
Setiap hari saya bangun bukan untuk mengejar dunia, Bu. Saya hanya ingin menjadi hamba yang tidak lupa bersyukur. Jawaban itu membuat dada Lian Hua sesak. Ia terdiam cukup lama. Ia belum pernah mendengar seseorang bicara tentang hidup seperti itu. Di dunia bisnis, yang ia tahu hanyalah kompetisi, target, dan tekanan. Tapi Hadi berbicara seolah hidup itu sebuah perjalanan spiritual, bukan perlombaan material. Lian Hua makin penasaran. Sejak hari itu, ia mulai membuka hatinya lebih dalam untuk mengenal apa yang sebenarnya diyakini oleh pria ini. Ia mulai menanyakan hal-hal yang lebih personal. Bukan dalam konteks menggoda, tapi karena sungguh-sungguh ingin memahami dari mana datangnya prinsip hidup seperti itu. Hadi dengan rendah hati menjelaskan bahwa semua itu berasal dari ajaran Islam. Bahwa dalam Islam, seseorang diajarkan untuk bersikap sabar, ikhlas, jujur, dan berbuat baik kepada siapapun, tak peduli agama atau kedudukan orang lain. Lian Hua merasa seperti sedang duduk di bangku sekolah kehidupan yang benar-benar baru baginya. Suatu hari, ia memberanikan diri bertanya lebih jauh, Islam itu seperti apa, Hadi? Apa benar agama ini keras dan menakutkan seperti yang banyak diberitakan? Hadi tidak marah. Ia hanya tertawa pelan dan menjawab, Islam itu lembut, Bu. Tapi banyak yang mengenalnya hanya dari headline berita. Kalau ibu mau tahu Islam yang sebenarnya, jangan lihat dari orang-orang yang salah. Lihat dari ajarannya, dari Rasulnya, dari Qur'annya. Jawaban itu membuka mata Lian Hua. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia hanya mengenal Islam dari televisi dan artikel-artikel asing yang penuh bias. Setelah hari itu, Lian Hua mulai mencari tahu lebih dalam. Ia membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Mandarin. Ia juga menonton video dakwah dari ulama-ulama yang berbicara dalam bahasa Inggris. Setiap kali menemukan sesuatu yang menyentuh hatinya, ia mencatatnya dan menanyakannya ke Hadi. Namun Hadi selalu menjawab dengan merendah, "Maaf Bu, saya bukan ustaz. Saya takut salah. Tapi kalau ibu mau, saya bisa carikan ustazah atau buku yang lebih jelas." Tapi justru sikap rendah hati itu yang membuat Lian Hua semakin percaya. Hadi tidak pernah memaksanya untuk masuk Islam. Tidak pernah sekalipun menyuruhnya mengenakan hijab, apalagi mengubah keyakinannya. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, seorang muslim sederhana yang menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Namun tanpa sadar, setiap sikapnya adalah dakwah yang hidup. Setiap langkahnya membawa ketenangan, dan dari lisannya, Lian Hua belajar arti ketulusan yang sebenarnya. Ada satu peristiwa yang sangat membekas di hati Lian Hua. Suatu pagi, ia melihat Hadi sedang duduk bersimpuh di sudut taman, menengadahkan tangan sambil berdoa. Saat itu taman sedang sepi, hanya ada kicauan burung dan suara angin semilir. Dari jarak jauh, Lian Hua bisa melihat air mata Hadi mengalir pelan. Setelah selesai, ia pun menghampiri dan bertanya pelan, "Hadi, kamu menangis?" Hadi tersenyum dan menjawab, "Iya Bu, saya sedang rindu sama ibu saya di kampung. Tapi saya juga sedang minta sama Allah supaya menjaga Ibu Lian Hua selalu." Perkataan itu menusuk ke dalam sanubarinya. Belum pernah ada orang yang bukan keluarga mendoakannya dengan cara seperti itu. Ia tidak bisa menahan air mata. Di malam harinya, Lian Hua memandangi langit dan bertanya kepada dirinya sendiri, "Mengapa aku bisa dipertemukan dengan orang seperti Hadi? Apakah ini kebetulan, atau ada maksud yang lebih besar?" Hari demi hari, pencariannya tentang Islam semakin mendalam. Ia membaca kisah Nabi Muhammad SAW, terpesona dengan kelembutan hati sang Rasul, kagum dengan keadilan dan keberanian beliau, serta terharu saat mengetahui betapa besar kasih sayangnya terhadap umat manusia. Ia juga membaca tentang sahabat-sahabat Nabi yang setia, tentang kisah Bilal bin Rabah, tentang Umar bin Khattab, dan kisah-kisah sahabat wanita yang mulia. Semua cerita itu membuat Lian Hua menangis. Ia merasa menemukan potongan hati yang selama ini hilang. Dalam proses ini, ia sempat merasa takut. Ia takut dianggap aneh oleh keluarganya,
Takut dijauhi oleh teman-temannya di Taiwan, dan takut hidupnya akan berubah total. Tapi setiap kali rasa takut itu datang, ia mengingat Hadi. Ia teringat keteguhan hati pria itu, bagaimana ia tetap bersujud dalam kesunyian, tetap bersyukur meski hidupnya sederhana, dan tetap berbuat baik. Bersujud dalam kesunyian, tetap bersyukur meski hidupnya sederhana, dan tetap berbuat baik meski tidak pernah disorot. Lian Hua ingin punya ketenangan seperti itu. Ia ingin menjadi orang yang utuh, bukan hanya kaya secara materi, tapi juga kaya secara jiwa. Di dalam hati kecilnya, benih-benih iman mulai tumbuh. Ia mulai membiasakan diri bangun pagi, duduk diam, dan menyebut nama Allah yang baru ia kenal. Ia mulai merasa damai saat mendengarkan suara azan dari musola kecil dekat villa. Bahkan, suatu hari, ia meminta kepada Hadi untuk dibawakan Al-Quran kecil berbahasa Mandarin. Hadi menuruti permintaannya, meski dalam hati ia menangis haru. Ia tidak pernah menyangka, sikapnya yang sederhana justru menjadi jembatan hidayah bagi seorang wanita asing. Semua ini bermula dari ketulusan. Tidak ada niat menggoda, tidak ada maksud tersembunyi. Hadi tetap menjadi dirinya sendiri. Dan justru dari sanalah Allah menunjukkan jalannya kepada Lian Hua. Ia belajar bahwa hidayah bisa datang melalui siapa saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Termasuk dari seorang tukang kebun yang setiap pagi menyapu daun dan menyiram bunga dengan senyum tulus di wajahnya. Hari itu akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan mencari, membaca, merenung, dan mengamati, Lian Hua memberanikan diri mengatakan kalimat yang sangat mengejutkan bagi Hadi. Di sore yang tenang, saat Hadi baru selesai menyapu halaman belakang dan hendak pulang, Lian Hua menghampirinya dengan wajah serius namun tenang. Ia memegang secari kertas kecil yang ternyata berisi transliterasi 2 kalimat syahadat. Dengan suara lirih namun mantap, ia berkata, "Hadi, aku ingin memeluk Islam, tolong bimbing aku." Hadi terdiam. Mulutnya seolah terkunci. Matanya membelalak, lalu memerah. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita majikannya, seorang janda kaya dari Taiwan, benar-benar akan mengucapkan niat yang begitu mulia. Bukan karena paksaan, bukan karena rayuan, melainkan karena ketulusan yang lahir dari pencarian panjang. Dengan hati-hati, Hadi menjawab, "Bu, saya sangat senang. Tapi izinkan saya membawa ibu ke ustazah atau ustaz yang lebih paham, supaya prosesnya sah dan benar." Lian Hua mengangguk. Mereka akhirnya pergi ke sebuah pesantren kecil di pinggiran kota. Di sana, seorang ustazah menyambut mereka dengan hangat. Tanpa kamera, tanpa sorotan media, Lian Hua duduk bersimpuh di hadapan Allah. Dengan suara yang sempat bergetar karena haru, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi kerudung putih polos yang baru pertama kali ia kenakan. Setelah resmi menjadi seorang muslimah, Lian Hua mengganti namanya menjadi Nur Aisyah Lian. Ia memilih nama itu sendiri karena terinspirasi oleh sosok Aisyah Ra, istri Nabi Muhammad SAW yang cerdas, lembut, dan kuat. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia mulai belajar mengaji secara perlahan. Awalnya terbata-bata, tapi ia terus semangat. Ia belajar sholat, mulai memakai pakaian yang lebih sopan, dan rutin hadir ke majelis taklim di masjid kecil dekat villa tempat ia tinggal. Yang menarik, meski sudah memeluk Islam, Lian Hua tidak langsung meninggalkan semua gaya hidup lamanya. Ia tidak serta-merta melepas semua kemewahan. Namun, perlahan ia mulai mengalihkan kekayaan yang ia miliki ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Ia menyumbangkan sebagian hartanya untuk membangun masjid, mendanai beasiswa anak-anak pesantren, dan bahkan mendirikan rumah tahfiz kecil atas nama almarhum suaminya. Kabar tentang keislamannya sempat mengguncang keluarga besarnya di Taiwan. Adiknya menangis marah, ibunya kecewa berat, dan teman-teman bisnisnya mencemooh. Tapi Nur Aisyah tetap teguh. Ia tidak membalas caci maki dengan amarah, tapi dengan penjelasan yang tenang. Ia berkata,
Aku tidak minta kalian ikut masuk Islam. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku bahagia menjadi Muslim. Hatiku tenang, jiwaku damai. Lambat laun, sebagian keluarganya mulai bisa menerima. Bahkan, adik perempuannya yang dulu paling keras menentang, diam-diam mulai membaca-baca tentang Islam juga. Dan bagaimana dengan Hadi? Pria sederhana yang menjadi jalan hidayah untuk Nur Aisyah? Ia tetap menjadi tukang kebun, tetap bersahaja, tetap datang pagi dan pulang sore. Tapi hubungan mereka tidak lagi seperti dulu. Nur Aisyah kini memandang Hadi sebagai sosok guru kehidupan. Ia sering meminta nasihat, meminta ditemani ke pengajian, bahkan terkadang mengajaknya makan bersama di dapur belakang, hanya berdua, ditemani cahaya lampu kuning dan suara jangkrik. Waktu berjalan, dan tanpa mereka sadari, benih cinta mulai tumbuh. Bukan cinta penuh nafsu seperti di drama, tapi cinta yang lahir dari kekaguman dan ketulusan. Suatu hari, ustazah yang dulu membimbing Nur Aisyah bertanya padanya, "Nur Aisyah, apakah kamu sudah punya niat untuk menikah lagi?" Wanita itu tersipu. Ia menjawab dengan jujur, "Saya belum tahu, tapi, kalau Allah takdirkan, saya tidak ingin mencari orang kaya lagi. Saya hanya ingin seseorang yang bisa membimbing saya ke surga, seperti Hadi." Beberapa bulan kemudian, dengan restu keluarga pesantren, dukungan dari teman-teman muslimahnya, dan setelah Hadi menghitbah dengan cara yang paling sederhana dan mulia, mereka akhirnya menikah. Pernikahan itu sangat sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada pelaminan megah. Hanya akad nikah di masjid kecil, dihadiri santri, warga sekitar, dan beberapa sahabat muslimah Nur Aisyah. Tapi justru dari kesederhanaan itulah kebahagiaan mereka memancar. Setelah menikah, mereka tidak tinggal di villa besar milik Nur Aisyah. Atas keinginan bersama, mereka pindah ke rumah kecil dekat pesantren, agar lebih dekat dengan suasana Islami. Nur Aisyah pun mulai aktif mengajar bahasa Mandarin dan bisnis halal kepada ibu-ibu muslimah. Hadi tetap bertani, tapi kini bersama istrinya. Mereka membuat kebun herbal mini yang hasilnya dijual secara syariah ke komunitas sekitar. Dari sinilah rezeki halal mereka mengalir, disertai keberkahan yang tak henti-henti. Kisah Nur Aisyah dan Hadi bukanlah dongeng. Mereka tetap menghadapi ujian. Pernah Nur Aisyah keguguran saat hamil anak pertama, pernah pula bisnis herbal mereka nyaris bangkrut karena badai. Tapi mereka selalu saling menguatkan. Setiap ujian justru membuat cinta mereka semakin dewasa, dan iman mereka semakin kokoh. Hadi sering berkata, ujian itu tanda cinta Allah. Jangan ditolak, tapi sambut dengan sabar. Dan Nur Aisyah akan menjawab, kalau aku dulu tak bertemu kamu, mungkin aku tak akan pernah mengenal sabar yang sesungguhnya. Kini, setelah 5 tahun menikah, Nur Aisyah dikenal sebagai mualaf yang menginspirasi banyak orang. Ia sering diminta menjadi pembicara di seminar mualaf, bukan untuk menyombongkan kisahnya, tapi untuk menunjukkan bahwa hidayah bisa datang lewat cara yang tak terduga, bahkan lewat tukang kebun. Ia selalu menutup setiap ceramahnya dengan kalimat yang menggetarkan hati. Aku kehilangan banyak hal saat masuk Islam, teman, keluarga, kekuasaan. Tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih besar, Allah, dan suami yang menuntunku kepadanya. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan tentang harta atau rupa, tapi tentang iman dan ketulusan. Bahwa jalan menuju Allah bisa dimulai dari hal-hal kecil, dari menyapu halaman, dari senyum ikhlas, dari doa-doa dalam diam. Dan bahwa siapapun bisa menjadi jalan hidayah. Bahkan seorang tukang kebun yang mungkin dunia pandang sebelah mata, tapi dipilih Allah sebagai perantara cahaya bagi hati yang sedang mencari. Masya Allah, begitu indah jalan hidayah Allah. Dari yang tak pernah disangka-sangka, Allah bisa datangkan cahaya iman lewat siapa saja, bahkan dari seorang tukang kebun yang sederhana. Bagaimana menurut kalian kisah ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Ya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.